Selamat sore Ayah Bunda, kembali lagi dengan saya Anita, psikolog anak di diskusi virtual tentang stimulasi perkembangan anak. Bersama saya telah hadir secara virtual Pak Pras. Sore Pak Pras. Sore Bu. Pak Pras hari ini akan menemani saya untuk berdiskusi dan mungkin juga berbagi pengalaman terkait anaknya yang berusia sekitar 2 bulan ya Pak? Betul Bu. Hari ini kita spesifiknya akan membahas tentang senyuman bayi. Anak Pak Pras sudah mulai sering tersenyum belum Pak? Sudah Bu, suka tiba-tiba tersenyum, pas tidur juga suka senyum-senyum gitu Bu. Oh, senyum tersebut berbeda dengan senyum yang akan kita bahas kali ini Pak. Senyum yang sudah dapat dilakukan anak Bapak tersebut lebih merupakan senyum refleks, di mana ini memang wajar ditampilkan oleh bayi-bayi di bawah 3 bulan. Namun, senyum ini belum memiliki arti sosial. Baru memasuki usia 3 bulan, bayi mulai menunjukkan senyuman yang memiliki makna sosial. Senyuman ini merupakan bagian dari perkembangan kemampuan sosialisasi dan komunikasinya. Oh, jadi senyum bayi ada yang karena refleks dan ada yang memang bertujuan sosial dan komunikasi ya? Iya Pak, sebelum bayi mengembangkan kemampuan bicara secara verbal atau melalui kata-kata, bayi akan mengembangkan kemampuan komunikasi nonverbalnya. Salah satunya dengan tersenyum atau bahkan tertawa, sebagai salah satu bentuk komunikasi dengan orang lain, terutama ketika mereka melihat wajah yang familiar seperti orang tuanya. Jadi seperti mau ngajak ngobrol gitu ya Bu? Betul Pak, bayi seringkali berusaha berkomunikasi dengan orang lain melalui tatapan mata, senyuman, ekspresi wajah, suara-suara, dan bahkan gerakan badannya. Senyuman ini juga menandakan bahwa mereka merasa senang dan nyaman dengan orang atau lingkungan di mana mereka berada. Namun ketika mereka melihat orang baru, ada kemungkinan mereka akan menunjukkan ekspresi yang menandakan bahwa mereka merasa bingung, tidak nyaman, bahkan takut. Di usia ini, bayi memang akan cenderung merespon lebih baik pada wajah-wajah yang akrab baginya, seperti wajah ayah ibu atau kakek neneknya, dan merasa khawatir bila ada wajah yang tidak dikenalnya. Hal ini merupakan respon yang wajar dari anak seusia ini. Tapi tahu dari mana ya Bu? Bayinya tersenyum karena merespon kata-kata atau senyuman kita, dan bukannya spontan tersenyum saja. Untuk mengetahuinya, orang tua perlu betul-betul memperhatikan hal-hal yang terjadi sebelum munculnya senyuman si kecil. Orang tua juga dapat mencoba memancing anak agar tersenyum dengan stimulasi-stimulasi dan memperhatikan apakah kemudian anak tersenyum. Stimulasinya seperti apa itu Bu caranya? Cara stimulasinya saya tunjukkan lewat video ya Pak agar lebih jelas. Seperti ini nih. Satu lagi ke Mama. Mama. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Sesering mungkin ajak anak berinteraksi dengan jarak dekat, sekitar 30 cm, agar anak dapat melihat wajah dan ekspresi orang tua dengan jelas. Lalu, ajak anak berbicara dengan menggunakan suara yang lembut dan berikan senyum yang lebar. Mainkan ekspresi wajah dengan lebih beragam dan dengan perubahan ekspresi yang jelas. Hal ini karena ada penelitian yang mengungkapkan bahwa bayi dapat menirukan ekspresi kita. Ternyata bayi dapat meniru ekspresi kita ya. Tapi kalau misalnya bayi kita belum merespon hal tersebut, stimulasi apa yang bisa kita berikan lagi Bu? Jika bayi belum merespon stimulus atau rangsangan sosial yang kita berikan, kita juga bisa menstimulasinya dengan memberikan rangsangan sensorik terlebih dahulu, agar bayi mau tersenyum. Seperti pada video berikut. Nah, di sini orang tua juga dapat mencoba menstimulasi bayi dengan menggelitiknya dengan lembut seperti di video. Dengan memberikan stimulasi sensorik yang dipasangkan dengan kehadiran orang tua yang menyenangkan bagi anak, diharapkan anak dapat belajar untuk memberikan respon sesuai, yaitu senyuman. Namun, saat melakukan aktivitas ini, orang tua perlu juga memperhatikan respon atau ekspresi yang ditunjukkan anak. Bila anak tampak tidak nyaman, sebaiknya segera dikurangi intensitasnya atau bahkan dihentikan dan diganti dengan aktivitas lainnya. Oh gitu Bu.
Selain itu, aktivitas apa lagi yang bisa menstimulasi anak untuk tersenyum secara sosial, Bu? Aktivitas lain yang juga dapat dilakukan untuk menstimulasi anak tersenyum adalah dengan bermain cilukba bersama anak. Seperti video selanjutnya nih, Pak. Kegiatan-kegiatan seperti ini selain dapat menstimulasi anak, juga dapat meningkatkan kelekatan antara anak dan orang tua loh. Nah, kalau anak sudah terbiasa diajak berinteraksi dan berkomunikasi sejak dini, maka perkembangan sosial dan bahasanya juga akan semakin cepat berkembang, Pak. Itu kenapa kita perlu mengajak anak berinteraksi dan berbicara walau dia belum paham ya, Bu? Betul, Pak. Kalau sama orang yang selain orang tua, bagaimana ya, Bu? Supaya mau tersenyum seperti sama kakeknya gitu. Di usia ini memang anak masih lebih mudah dan nyaman berinteraksi dengan orang terdekatnya yang ia lihat sehari-hari dan selalu membantunya ketika ia butuh. Dan seusia ini memang belum tentu dapat dengan mudahnya langsung ramah atau tersenyum pada orang yang jarang ia lihat. Jadi wajar saja kalau anak butuh waktu untuk tersenyum kepada orang-orang yang jarang dilihatnya ya, Bu? Betul, Pak. Memang secara teori dalam tahap perkembangan psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson, seorang ahli dalam bidang psikologi perkembangan, mengungkapkan bahwa sejak lahir sampai dengan usia 18 bulan, anak berada dalam tahap trust mistrust atau percaya tidak percaya. Di mana di usia ini, bila orang dewasa di sekitarnya dapat menimbulkan atau menumbuhkan rasa percaya anak akan percaya terhadap lingkungan sekitarnya. Kepercayaan anak akan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh apabila orang tua atau orang dewasa di sekitarnya memberikan lingkungan yang konsisten, dapat diprediksi, dan dapat diandalkan saat anak membutuhkan. Sedangkan jika orang dewasa di sekitarnya tidak konsisten, tidak dapat diandalkan saat anak membutuhkan, serta tidak dapat terprediksi, maka anak akan menjadi sulit percaya terhadap lingkungannya. Oh, jadi di usia-usia ini justru kita harus membangun kepercayaan anak terhadap orang-orang di lingkungan terdekatnya ya? Ya, demikian Pak. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saat anak bertemu orang baru, sebelum ada sentuhan fisik dengan orang baru tersebut, ada baiknya diperkenalkan terlebih dahulu. Tunjukkan keakraban kita dengan orang baru tersebut sehingga anak merasa aman. Pada saat ini mungkin anak masih belum memahami arti ucapan Anda. Namun dengan adanya suara yang menenangkan dari Anda, serta ekspresi wajah yang tenang dan bahasa tubuh yang akrab, dapat membuat mereka merasa nyaman dan memahami situasi bahwa mereka aman bersama orang tersebut. Bahasa tubuh, ekspresi, dan intonasi suara kita merupakan pertanda yang dibaca anak usia ini untuk menanggapi lingkungan sekitarnya. Oh begitu, Bu. Oke deh, saya akan coba jelaskan juga ke kakeknya nih. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Pak. Untuk sesi ini sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Ayah ibu di rumah selamat mencoba menstimulasi buah hatinya. Sampai jumpa dan salam stimulasi.